Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang ke-14, yaitu bab al-iqtisad fit ta'ah, bab sederhana dalam ketaatan. Jadi sederhana dalam ketaatan itu berarti kita seimbang di dalam beribadah. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan sampai kita sendiri yang bosan. Tatkala kita berlebih-lebihan di dalam beribadah, maka bisa menyebabkan kita itu bosan dan meninggalkan ibadah yang kita tadinya sangat semangat, misalnya sholat terus gitu, saum terus, membujang terus misalnya, kan? Nah, seperti itu akan membuat bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan membaca ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita semuanya menjadi orang yang selalu continue untuk beramal soleh walaupun sedikit. Continue, terus menerus, walaupun sedikit di dalam beramal, itu lebih baik daripada banyak setelah itu ditinggalkan. Jangan sampai dulu saya suka ngaji, sekarang mah, dulu saya semangat, sekarang enggak. Makanya ini kita penting untuk mengetahui masalah keseimbangan di dalam beribadah, keseimbangan dalam beribadah. Jadi tema sekarang ini sama panitia diberi judul keseimbangan dalam beribadah, mengambil dari bab ke-14 dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab al-iqtisadu fit ta'ah, bab sederhana dalam ketaatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Riyadhus Shalihin ini ditulis oleh siapa? Oleh Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, mungkin di antara antum mengetahui bahwasanya Imam Nawawi ini banyak anaknya. Maksudnya tulisan-tulisannya yang banyak, padahal belum menikah. Padahal belum menikah. Nah, ada di antara kita juga yang sering baca sampai sekarang belum nikah. Gitu. Iya. Sering baca. Jadi jangan sampai begini. Masya Allah, keberkahan ilmu karena kesemangatannya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ada mungkin di antara para ulama yang dalam keadaannya membujang terus, seperti siapa? Al-Imam An-Nawawi. Tapi banyak anaknya, itu karya-karyanya. Di antara karya-karya Imam An-Nawawi adalah kitab Riyadhus Shalihin. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab yang sebelumnya telah menjelaskan kan tentang banyaknya jalan kebaikan. Nah, di dalam bab ini Imam An-Nawawi ingin menjelaskan bahwasanya kita itu mesti sederhana dalam ibadah. Kita itu mesti seimbang di dalam beribadah.
maksudnya ada dalam pertengahan antara berlebih-lebihan dan antara mengurangi. Inilah ikhwah billah yang dituntut yang dituntut dari kita dalam segala urusan, berada di atas keseimbangan. Biasanya yang pertengahan itu enak, yang tengah-tengah itu biasanya jadi bikin nyaman gitu. Coba dalam apapun, dalam segala hal, baik dalam ibadah maupun dalam segala hal. Makan juga gitu, kalau berlebih-lebihan jadi sakit. Kalau terlalu kurang makan juga bisa jadi sakit. Tapi yang menjadi enak itu adalah seimbang. Ketika seimbang jadi enak. Pertengahan itu menjadi enak rasanya. Nah, inilah yang akan dibahas. Makanya Allah tabaraka wa taala berfirman, walladzina idza anfaqu, dan mereka orang-orang yang berinfak, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, walam yakturu, dan tidak pula mereka itu terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi pertengahan antara hal itu. Kalau kita terlalu berlebih-lebihan nanti ditinggalkan sedekahnya. Kalau pelit juga kurang bagus. Jadi pertengahan itulah yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ya. Jadi wajib bagi kita itu untuk seimbang. Wajib bagi kita itu untuk sederhana, dan tidak boleh kita memaksakan diri dengan suatu perkara yang tidak mampu. Pernah datang kepada kepada istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kelompok manusia yang ingin mengetahui bagaimana kondisi ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau yang secara umum ketika di masjid, di pasar, dohir, nampak itu banyak manusia yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi perkara yang rahasia yang dilakukan di rumah, tidak ada yang bisa mengetahui informasi bagaimana keadaan Nabi di rumah kecuali istrinya, para istrinya atau pelayannya. Nah, 3 kelompok sahabat Nabi SAW datang, datang bertanya kepada istri Nabi SAW, gitu. Kemudian ketika dikabarkan tentang keadaan Nabi SAW ibadahnya di rumahnya, nah 3 kelompok sahabat ini menyangka bahwasanya Rasulullah itu terlalu sedikit di dalam beribadah, tidak terlalu sedikit dalam beribadah. Karena menurut mereka kan Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang, sedangkan kami itu berbeda. Makanya setelah dikabarkan informasi demikian yang dilakukan oleh Nabi SAW di rumahnya, ibadahnya menurut anggapan mereka yang semangat, yang gesit itu seolah-olah Nabi itu sedikit, maka dia mengatakan, saya tidak akan menikah selama-lamanya, saya akan membujang terus. Menurut yang kedua, saya akan saum dan tidak pernah buka-buka, gak akan buka-buka. Dan yang menurut yang ketiga, saya akan berdiri terus sholat malam dan tidak akan tidur. Nah, Nabi SAW memberikan nasihat kepada para sahabatnya, wahai kaum yang mengatakan begini dan begitu, saya saum dan saya tidur, saya sholat dan saya tidur, saya saum dan saya buka, saya menikah. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukan dari golonganku. Jadi Rasulullah SAW berlepas diri kepada siapa? Kepada orang yang membenci kepada sunnah Nabi SAW. Jadi keseimbangan itu ada di atas syariat. Jadi keseimbangan ketaatan itu ada di atas syariat, apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan kita tidak boleh memaksakan diri kita sesuatu yang tidak mampu, dan Allah dan Rasulnya lebih tahu bahwasanya jalan yang pertengahan itu ya apa yang sesuai dengan syariat.
Al-Imam An-Nawawi di dalam bab yang ke-14 ini membawakan beberapa ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi adalah surat Thaha ayat 100 ayat 1 sampai 2 ayat 1 dan 2. Allah tabaraka wa taala berfirman, Thaha ini dua huruf ya. Huruf Tha dan huruf Ha. Ada sebagian orang yang beranggapan Tha itu merupakan salah satu nama di antara nama-nama Allah. Ini tidak benar. Tapi ini merupakan huruf hijaiyah. Ya, Tha itu huruf hijaiyah. Allah memulai sebagian suratnya dengan huruf hijaiyah yang tentunya tidak memiliki makna. Tidak memiliki makna. Jadi huruf hijaiyah itu akan memiliki makna tatkala disusun menjadi satu kata. Kalau ini tidak memiliki makna. Thaha ya, Thaha, tapi tujuannya apa? Ada tantangan kepada orang-orang yang mendustakan kepada Rasul. Ya, jadi ditantang. Jadi mereka lemah untuk mendatangkan sesuatu yang seperti Al-Quran. Tidak satu surat, tidak 10 ayat, tidak satu ayat pun. Padahal Al-Quran itu tidak datang kecuali dengan huruf hijaiyah yang mereka ketahui, yang mereka pahami. Tapi mereka tidak bisa mendatangkannya satu ayat pun. Satu surat gak mungkin, apalagi 10 ayat gak mungkin. Satu ayat pun gak bisa. Jadi Thaha. Jadi ini huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna. Yang tidak memiliki makna, dan huruf hijaiyah ini kalau tersusun terkandungnya padanya makna dan arti. Nah, Thaha di sini itu ada kandungan yang besar dalam rangka menantang, tujuannya kepada orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma anzalna 'alaikal Qur'an litasqa. Kami ya tidak menurunkan Al-Qur'an litasqa agar kalian itu sengsara. Ya, tidak. Jadi Allah tidak menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an ini agar sengsara dengan sebab Al-Qur'an, akan tetapi dengan diturunkannya Al-Qur'an itu dalam rangka untuk menggapai kebahagiaan, kebaikan, keberuntungan, kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala menjelaskan dalam surat itu sendiri, masih dalam surat Thaha, itu ayat 123 ya, sampai 127. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Turunlah kalian berdua dari surga, sebagian kalian bagi sebagian yang kalian itu menjadi musuh. Maka jika fa imma ya'tiyannakum minni huda ya, famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku ya, maka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Nah, jadi orang yang mengikuti Al-Qur'an akan bahagia, akan sukses dunia dan akhirat. Tapi barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Jadi ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Intinya bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidaklah diturunkan dalam rangka untuk menyengsarakan, tapi Al-Qur'an datang sebagai pedoman agar kalian bahagia, agar kalian sukses, agar kalian berada di atas kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu umat Islam adalah ummatul Qur'an. Jadi umat Islam itu adalah umat Al-Qur'an. Ya. Ya, ketika umat Islam itu maksudnya berpegang teguh dengan Al-Qur'an, mengambil petunjuk, pedoman dengan pedoman Al-Qur'an, jadilah umat Islam itu dalam keadaan jaya, dalam keadaan mulia, dalam keadaan tinggi dibandingkan umat-umat yang lainnya. Bisa menaklukkan timur bumi dan barat bumi dengan sebab berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Makanya penting sekali ya kita itu untuk mengkader, untuk menumbuhkan kesadaran untuk mencintai Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an dan berusaha untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an sebagai pedoman kita sebagai umat Islam. Kita semenjak dini bagaimana menumbuhkan anak-anak kita ya, atau calon-calon anak kita, karena antum ada yang belum nikah gitu. Jadi seperti itu, untuk cinta Al-Qur'an, selalu inginnya bergaulnya dengan Al-Qur'an, akan kemuliaan yang akan diraih, kebaikan yang akan diraih ya. Sebagaimana pada zaman dahulu ditaklukkan semuanya, karena umat Islamnya pada waktu itu umat yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Maka didiklah, ya kan, di antara salah satu hal yang perlu kita ketahui bahwasanya pendidikan itu diawali dengan pendidikan ibu. Ibu itu adalah madrasah pertama. Makanya kita perlu perhatian banget gitu, ekstra perhatian kepada wanita itu, karena sebenarnya pendidikan pertama itu ada di ibunya. Maka tatkala pendidikan pertamanya, sekolah pertamanya bagus, maka imunitasnya akan kuat dari anak-anak kita. Walaupun kondisi akhir zaman itu banyak godaan dan rintangan, tapi di atas dasar asuhan ibu-ibunya yang salehah, wah, masya Allah. Ya, asal mencari ibu yang salehah. Siapa lagi di sini? Antum siapa namanya? Hakim. Mau mencari wanita yang salehah atau yang cantik? Yang salehah. Mana lagi anak-anak muda ini? Pokoknya yang cantik dengan kesolehahan, akan cantik dengan kesolehan. Kalau kecantikan mah nanti juga jadi hilang, semuanya juga jadi berubah. Jadi nantinya tetap aja ada perubahan-perubahan. Tapi kalau akhlak, masya Allah, bisa membuat enak nantinya. Ya, selalu nyaman nantinya. Kalau ketika kita memilihnya agamanya, fadfar bidzatid din taribat yadak. Ya, ini bimbingan dalam Al-Qur'an, bimbingan dalam hadis, yang kita pilih itu agama. Ya, kembali lagi bahwasanya tatkala umat Islam itu berpegang teguh dengan Al-Qur'an akan menjadi jaya. Sebagaimana jayanya zaman dahulu mendapatkan kemuliaan dan ketinggian dan kebaikan. Namun tatkala melepaskan diri dari mengamalkan Al-Qur'an atau meninggalkan dari mengamalkan Al-Qur'an, begitu pula akan hilang dari umat Islam itu kejayaan, kemenangan, kemuliaan, sesuai dengan dia meninggalkannya, sesuai dengan kadar dia meninggalkan dari mengamalkan Al-Qur'an. Jadi ikhwahbillah, jadi tentunya pedoman kita dalam beribadah itu adalah sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan sunnah, bukan menurut perkiraan kita. Karena kita itu masih muda nih, pingin giat nih, pingin saum terus, pingin sholat terus. Enggak seperti begitu. Dan Islam itu mengajarkan kemudahan, tidak mengajarkan kesulitan. Makanya Al-Imam An-Nawawi
setelah itu membawakan ayat yang kedua di bab yang ke-14 ini. Allah tabaraka wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Jadi Allah menginginkan kepada kita, ya, dari apa yang Allah syariatkan kepada kita itu adalah kemudahan. Kemudahan gitu. Jadi kemudahan, bukan menyulitkan. Jadi agama Islam itu adalah agama yang mudah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk berpegang teguh dengan agama Islam yang pedomannya adalah tentunya sebagaimana yang kita ketahui adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala kita sesuai dengan syariat kita, yaitu yang pedomannya Al-Qur'an dan sunnah, maka ibadah kita akan seimbang. Nah, kita coba lihat hadis yang pertama dalam bab ini yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Silakan dibaca. Wa 'an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanatun tadhkuru min salatiha qala ma 'alaikum bima tutiqun fawallahi la yamanu Allahu hatta tamannu wa kana ahabbu dini ilayhi ma dawama sahibu 'alaihi muttafaqun 'alaihi. Iya. Iya. Ya, dari Aisyah dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumahnya dan di sisinya ada seorang wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah ini?" Aisyah menjawab, "Ini adalah fulanah." Aisyah menyebutkan tentang salatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan demikian, hendaklah kalian mengerjakan amalan sesuai dengan kemampuannya. Demi Allah, Allah itu tidak bosan menerima amalan sehingga kalian bosan beramal. Dan amalan agama yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus-menerus dikerjakan pelakunya." Muttafaqun alaih. Iya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini keseimbangan dalam ibadah atau sederhana dalam ketaatan menukil hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Aisyah dan di sisi rumah Aisyah dan di sisi Aisyah itu ada seorang wanita. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadhihi? Siapakah ini?" Nah, begitu pula tatkala kita sebagai seorang suami harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada di rumah kita seorang wanita yang lain, maka harus ditanyakan oleh kita, siapa ini? Karena bisa jadi karena pada jam sekarang ini ada wanita yang mungkin bicaranya itu enggak benar, yang bisa memperburuk istri kita. Ya, ngomongin orang lain, menggunjing dan sebagainya gitu. Atau melihat sesuatu hal yang ada di rumah yang rahasia, yang kemudian meremehkan kepada suaminya. Wah, itu mah suami yang antuna mah enggak punya apa-apa. Akhirnya menjadikan keretakan di dalam rumah tangga. Ya. Makanya seorang suami itu mesti teliti dengan siapa istri kita itu berteman. Ini yang bisa kita ambil dari hadis ini. Man hadhihi, ketika masuk ada seorang wanita yang ada di sisi Nabi, di sisi Aisyah. Man hadhihi, siapa ini? Langsung Nabi tanya kan gitu. Gitu ya bagi calon-calon suami nanti. Jadi kalau ada tiba-tiba yang tidak dikenal gitu atau yang kurang jelas, yang bisa jadi yang tidak diridhoi oleh suaminya, tetangga yang masuk ke rumah istrinya atau rumahnya perlu ditanya. Karena kadang di sekarang itu rumah itu gitu, nggak tahu ini tetangga baik, tetangga buruk dan sebagainya, kan gitu.
Takutnya itu bisa membuat keretakan di dalam rumah tangga dengan sebab obrolannya yang tidak berguna, kurang bermanfaat, atau kadang ketika bertahu kondisi rumahnya akhirnya menjadi meremehkan suami, bahkan suami yang bikin keharmonisannya kurang jadinya. Man hadhihi, siapakah ini? Kemudian Aisyah menjawab, si fulanah yang terkenal banyak sholatnya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sholatnya, sering sholatnya gitu, terkenal sholat terus, ibadah terus gitu. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan. Jadi artinya diperintahkan kepada wanita tersebut untuk mengurangi amalannya yang banyak, yang membuat lemah pada masa yang akan datang, sehingga tidak bisa mendawamkannya amalan tersebut. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan menasihati wanita tersebut untuk beramal sesuai dengan apa yang mampu. Alaikum bima tutikun, hendaklah kamu melakukan dengan suatu perkara yang kamu mampu. Jangan membebani diri kalian, jangan memaksakan kepada diri kalian. Karena seseorang apabila memaksakan kepada dirinya, apa yang terjadi? Akan bosan, kemudian terputus dari beramal. Nah sekarang antum misalnya sudah mendawamkan sepekan sekali menuntut ilmu, dawamkan. Wa inqal, walaupun sedikit tapi manfaatnya banyak, bikin ngangenin gitu, ingin datang lagi ke masjid daripada banyak terus nuntut ilmu di internet online apa gitu, sampai pecah gitu. Akhirnya nantinya suatu ketika jadi bosan untuk menuntut ilmu. Lebih baik sedikit-sedikit, pelan-pelan, tapi bikin kita itu rindu terus untuk duduk di majlis ilmu dan mendengarkan ilmu agama dan nasihat, daripada izdiham, berdesak-desakan dengan ilmu, kemudian gak ada yang masuk sedikit pun jadinya. Karena berdesak-desakan, saking semangatnya, berdesak-desakannya tidak mendapatkan apapun selama ini karena saking semangatnya. Kita itu lebih baik melakukan sesuatu hal yang sedikit di dalam beramal, tapi continue, daripada banyak tapi udah begitu meninggalkan. Itu pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diterangkan oleh Aisyah dalam hadis ini, bahwasanya yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yang kontinu. Sedikit kontinu itu lebih baik daripada banyak kemudian setelah itu ditinggalkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini berkata, "Fawallah, demi Allah, la yamallullah hatta tamallu." Allah itu tidak akan bosan untuk memberikan pahala dan balasan kepada kalian sampai kalian sendiri yang bosan. Ya. Bosan di sini dapat dipahami berdasarkan zahir hadis ini, bahwasanya Allah Jalla wa Ala memiliki sifat bosan. Jadi sifat Allah itu adalah sifat bosan, tapi tidak sama bosan Allah seperti bosannya kita. Jadi jemuknya Allah tidak sama dengan jemuknya kita. Capeknya Allah tidak sama dengan capeknya kita. Ya, jemuknya Allah, bosannya Allah tidak sama seperti kita. Kalau kita jemuk itu karena kelelahan, karena kemalasan, karena kecapean. Kalau bosan Allah Jalla wa'ala adalah sifat yang khusus yang dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala, yang tidak sama dengan kebosanan kita. Bukan karena datangnya dari kecapean, bukan juga datangnya itu dari kemalasan. Coba renungkan firman Allah Jalla wa'ala, "Walaqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Surat Qaf ayat 38.
dan sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi dan antara keduanya dalam 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dalam 6 hari. Wa ma massana min lugub. Kami tidak merasakan kecapean dalam menciptakan langit dan bumi yang begitu agung. Wa ma massana min lugub. Jadi Allah itu adanya bosan, sifat bosan bukan karena lelah dan capek gitu, bukan. Kalau kita kan lelah karena lelah gitu, bosannya itu, jemunya itu karena lelah. Kalau bosan Allah tidak sama dengan bosannya kita manusia. Seperti contohnya, Allah memiliki sifat tangan, tapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wajah, tapi tidak sama wajah Allah dengan wajah manusia. Tapi yang layak dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Ini akidah. Ini akidah. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah turun, punya sifat turun, tapi turun Allah tidak sama dengan turunnya manusia. Gitu. Ya, betul? Yakin? Ya, insyaallah. Apa yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah tentang nama Allah dan sifat Allah, kita tetapkan sebagaimana apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa harus membagaimanakan, tanpa harus mengubah, tanpa harus mentakwil, tanpa harus meniadakan. Kita yakini kabar tersebut. Tidak ada kewajiban bagi kita sebagai manusia ketika ada kabar dari Allah dan Rasulnya kecuali meyakini dan membenarkannya. Meyakini dan membenarkannya. Ikhwah fillah, di dalam hadis ini bisa kita ambil faidah. Ya, tadi faidah yang pertama, selayaknya bagi seseorang apabila melihat di sisi keluarganya ada yang lain, ada wanita yang lain, untuk ditanya. Itu faidah yang pertama. Ya, faidah yang pertama. Karena kan kalau seandainya kita tidak begitu perhatian dengan yang ada, yaitu membahayakan kepada diri kita sendiri gitu. Karena bisa jadi wanita tersebut ada orang yang suka menggunjing, ngerumpi, gitu. Itu kan memadorotkan kepada istri kita dan keluarga kita. Atau bisa jadi ketika ngobrol dengan wanita tersebut tentang masalah pemberian uang dan lain sebagainya yang diberikan oleh suami kepada istrinya, kecil, suami kamu mah ngasih uangnya ini sedikit begitu. Terus makanannya diberinya hanya segitu aja. Terus pakaiannya hanya itu yang dikasih. Dan yang serupa yang demikian, yang premehan kepada suami nantinya, ini kan bisa merusak hubungan pasutri jadinya. Jadi makanya selayaknya, jadi faidah yang pertama adalah tatkala suami melihat ada ke rumahnya seseorang yang datang ke istrinya, untuk ditanya siapa dia. Sebagaimana Nabi SAW menanyakan kepada Aisyah tentang wanita yang ada di sisinya saat masuk ke rumah Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, selayaknya bagi seseorang itu untuk tidak memaksakan dirinya dalam ketaatan dan banyaknya beramal. Selayaknya bagi seseorang untuk tidak memaksakan dirinya dengan ketaatan dan banyak beramal. Kenapa? Karena apabila dia melakukan dengan memperbanyak amalan, nanti akan bosan, kemudian nanti dia meninggalkan. Jadi, makanya beramal walaupun sedikit yang terus menerus kontinu itu lebih utama dan itu lebih dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Kemudian faidah yang ketiga yang bisa diambil, yang dipetik dari hadis ini, bahwasanya selayaknya bagi seseorang itu di dalam beribadah itu
seimbang. Dalam beribadah itu seimbang, sederhana, tidak berlebih-lebihan dan tidak mengurangi, sehingga bisa terus-menerus di dalam beribadah, sehingga bisa continue di dalam beramal. Itu ada 3 faidah yang bisa dipetik dari hadis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin. Ya. 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 Bagaimana agar hidup kita seimbang, sikap kita. Ya. Ya. Pertanyaannya bagaimana sikap kita agar hidup kita seimbang dunia dan di akhirat. Yang benar itu tetap sebagaimana pedoman yang ada di dalam Al-Qur'an. Wabtagi fima ataqallah ad-daral akhirah. Wabtagi fima ataqallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ini pedoman kita sebagai seorang muslim untuk berpegang teguh dengan pedoman yang ada dalam Al-Qur'an. Yang dikejar oleh kita itu akhirat. Jadi untuk biar kita hidup bahagia dunia akhirat, wabtagi fima ataqallah ad-daral, carilah olehmu apa yang Allah berikan kepadamu di akhirat. Jadi yang selalu kita pikirkan di benak kita itu akhirat. Itulah orang yang pintar, sikap yang benar. Jadi dalam langkah kita beramal apapun di dunia ini karena tujuannya akhirat. Wabtagi fima ataqallah daral akhirah. Nah, baru dari sini wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan nasib kamu di dunia. Ini yang bagian kecilnya. Kalau kata para ulama mah kejar akhirat pasti dunia juga ngikutin. Jangan sebaliknya. Dunia yang dikejar terus, maka yang ada adalah di matanya selalu sengsara. Tapi kalau seandainya yang dikejarnya adalah akhirat, maka akan terkumpulkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu sikap kita. Kalau kita mengikuti pedoman ini, maka kita akan itu sikap yang benar berdasarkan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Maka kita pun dengan sikap seperti ini hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, karena tidaklah diturunkan Al-Quran kecuali dalam rangka agar kita semuanya bahagia, bukan dalam rangka kita sengsara. Ya, tapi tentunya insya Allah pedoman kita dalam Al-Quran berilmu, jangan sampai salah. Karena tanpa berilmu kita mengira kita itu sedang mengejar akhirat, tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, tuntunan Nabi SAW, syariat Nabi SAW, sehingga kita pun rugi. Betul kan? Jadi intinya berpegang teguh sebagai umat Islam harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya, insya Allah kita akan itulah sikap yang benar yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini Pak. Nih ada madu nih. Silakan. Ada ibu-ibu yang bertanya, Bu? Kalau enggak ada
Ada? Bismillah. Ada pertanyaan atau saya yang bertanya? Ya. Ya. Oh ini. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa izin bertanya, keluar dari tema, seperti apa orang yang berada di atas sunnah atau bermanhaj salaf? Seperti apa orang yang berada di atas sunnah atau yang berada di atas manhaj salaf? Ana masih heran, masih ada orang yang sudah lama bersalaf tapi masih iri, dengki, bahkan tega menyakiti teman atau saudara semuslim sehingga orang tersebut hilang kepercayaan, hilang pekerjaan, ya, dalam posisi yang membutuhkan. Apakah keimanan mereka dipertanyakan? Ya. Jadi gini, jazakallahu khair. Jadi keimanan seseorang apakah dengan sebab adanya iri dan dengki itu dipertanyakan? Kan begitu mungkin ya. Jadinya yang bermanhaj salaf itu kita sudah mengetahui adalah yang mengikuti tuntunan Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, baik dalam perkataan, perbuatan, dan akidah, semuanya mengikuti petunjuk Nabi SAW. Itulah yang bermanhaj salaf, berpedoman dengan petunjuk apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in dan tabi'in, ya, dari sisi akidah, ibadah, muamalah, gitu kan. Yang mengikuti petunjuk ke sana. Dan itulah memang jalan keselamatan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Taala berfirman kan, kalau dan kita berdoa selalu untuk berada di atas jalan yang lurus, jalan istiqomah, ya. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Ya, jalannya salaf, manhaj salaf. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan yang kau telah beri nikmat kepada mereka. Ya. Ya. Nah, ditafsirkan di dalam surat An-Nisa yang dimaksud yang telah kau beri nikmat kepada mereka, jalan yang lurus itu jalan yang telah kau beri nikmat kepada mereka itu adalah jalannya para nabi, orang-orang yang jujur, yang mati syahid dan orang solihin, gitu kan. Jadi manhaj salaf itu kita berusaha untuk mengikuti petunjuk apa yang dilakukan oleh nabi, ya, sahabat, tabi'in, baik dalam akidah, ibadah, dan muamalah. Itulah orang yang berpedoman kepada manhaj salaf. Kalau dalam prakteknya yang menisbatkan dirinya mengikuti manhaj salaf, misalnya ada iri, ada dengki, itu telah berbuat dosa, tapi tidak keluar dari keimanan. Tapi dia telah berbuat dosa dengan kekeliruannya yang salah, adanya iri dan adanya dengki, tapi tidak membuat dia itu keluar dari agama Islam, tapi kurang keimanannya. Karena adanya, jadi tidaklah seseorang yang berusaha untuk berpedoman dengan manhaj salaf, gitu, berpedoman mengikuti manhaj salaf, terus ada dosa yang dilakukan, bukan hanya iri saja, bisa jadi mungkin kalau anak muda yang antum senengi anak muda sekarang apa biasanya? Hah? Apa? BTS itu apa? Oh, Korea. Oh, seperti itu. Berbuat maksiat, tidak keluar dari agama Islam, tidak keluar dari manhaj salaf, insyaallah. Dia kurang keislamannya, kurang gitu. Tidak jadi kurang, masih iman. Masih berada di atas iman, tapi keimanan yang kurang, yang tidak sempurna karena masih ternyata terjerumus kepada perbuatan yang salah. Karena terjerumus ke perbuatan yang salah. Makanya agar kita berpedoman dengan apa yang diridhoi, yang diinginkan, yang telah Allah ridhoi, yaitu dengan yang direkomendasi oleh Allah, yaitu jalannya
para sahabat dan tabi'in, tidak akan mungkin kecuali dengan ilmu itu yang bisa mencas diri kita untuk lebih dilurus-luruskan keadaan kita yang selama ini. Ya. Jadi manhaj salaf, ya, itu suatu intisab yang mulia dan wajib kita berintisab kepada manhaj salaf. Tapi kalau seandainya ada yang berbuat salah, jangan dikatakan salahnya adalah yang bermanhaj salaf, tapi pribadi orang yang sedang menisbatkan kepada salaf. Ya, seperti itu. Jadi ketika ada seseorang yang dengki kepada kita, yang iri kepada kita, maka tetap dia adalah orang yang bermanhaj salaf. Tapi di dalam sisi itu dia telah berbuat salah. Jadi maksudnya Islam adalah salaf, salaf adalah Islam. Ya, di sisi situ dia tidak berpedoman, harus bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Di sisi situ dia tidak mengambil petunjuk apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, jangan iri, jangan dengki, jangan dusta, kan gitu. Di sisi situ dia durhaka, di situ dia berbuat maksiat yang membuat imannya tentunya kurang daripada orang yang tidak lapang, dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan kemaksiatan, kelapangan dadanya dan sebagainya. Makanya orang yang beriman itu bertingkat, dan nanti insya Allah akan dijelaskan pada sesi yang kedua. Ya, ini apa, cukup aja mungkin sesi yang pertama, dicukupkan sekian saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.